Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di awal bulan Juli ini kita bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan. Sebelum kita mengawali setiap aktivitas dan juga pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan diri dengan berserah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yeremia pasal 11 ayat 20, demikianlah dikatakan. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah kita yang hidup tidak memiliki perkara? Semua kita pasti punya persoalan, semua kita pasti punya masalah. Tetapi di dalam setiap masalah itu, maka andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang begitu setia, Tuhan yang begitu menyayangi kehidupan kita. Karenanya, mari kita kenal siapa Tuhan kita. Tuhan semesta alam adalah hakim yang adil. Karena Tuhan tidak melihat yang kelihatan saja yang mau diadili. Tetapi Allah kita adalah hakim yang adil karena Dia menguji batin dan hati. Maka bagaimana batin kita, bagaimana hati kita? Karena banyak orang yang hanya melihat yang tampak saja, baru dia menghakimi atau menilai seseorang. Jadi menilai seseorang bukan dari apa yang kelihatan, tetapi dari apa yang tidak kelihatan. Maka lihat, Allah menguji batin, Allah menguji hati. Maka batin dan hati itu ada di dalam kehidupan manusia. Maka disinilah kita mau belajar. Keadilan itu bukan dari yang kelihatan. Maka terkadang kita bisa melihat dunia ini seakan-akan adil, tetapi sesungguhnya tidak adil. Karena suatu keputusan yang diambil itu akan membuat kecewa atau membuat seseorang itu tersakiti. Itu yang terlihat. Tetapi Allah kita adalah hakim yang adil karena yang diuji bukan yang kelihatan tetapi yang tidak kelihatan. Maka istilah rambut sama hitam, hati siapa yang tahu, di sini kita melihatnya. Maka mengukur seseorang itu adalah mengukur dari menguji batin dan hati. Maka disinilah kita bisa melihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita bisa mengatakan bahwa hidup kita ini berserah kepada Tuhan, kalau jalan hidup kita adalah meragukan apa yang diperbuat Tuhan dalam kehidupan kita. Maka jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kalau kita sudah diuji batin dan hati kita, biarlah Tuhan melihat kedalaman hati kita, dan kita akhirnya digerakkan oleh Tuhan, sehingga kita melihat apa yang diperbuat oleh Tuhan terhadap orang-orang yang tidak menyenangi, menyukai kehidupan kita. Jadi jangan kita terpengaruh dengan orang lain yang mau berbuat jahat kepada kita. Jangan kita ambil pusing dengan segala orang yang mau mencelakai kita. Karena jelas firman Tuhan hari ini, Allah kita adalah Tuhan semesta alam, dan Tuhan semesta alamlah yang menghakimi dengan adil dan yang menguji batin dan hati. Maka Tuhan tahu setiap kehidupan kita dari isi kepala kita. Apa yang kita pikirkan Tuhan tahu. Apa yang ada di dalam hati kita Tuhan tahu. Jadi tidak ada yang tidak teruji oleh Tuhan kalau Tuhan yang sudah menjadi hakim kita. Maka jangan pernah takut untuk menjalani kehidupan. Baik pun banyak orang yang akan mencelakaimu. Tapi ingat, Tuhan besertamu. Karena itu, mari kita menyerahkan seluruh perkara kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menyelesaikan seluruh perkara kita. Karena Dia adalah
Tuhan yang selalu menyertai kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia. Karena itu, mari kita berserah kepada Tuhan dengan seluruh perkara-perkara yang ada pada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang menjadi hakim yang adil bagi kami. Dan Engkau adalah Tuhan semesta alam yang telah menguji batin dan hati kami. Karena itu Tuhan ajari kami untuk menjalani setiap kehidupan kami, mengandalkan dan berserah hanya kepadamu saja. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami, keluarga kami, anak-anak kami, kehidupan dan kesehatan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah apa yang kami rindukan, apa yang kami minta ke hadapan-Mu, terjadilah itu sesuai dengan rencana dan rancangan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya di dalam setiap kehidupannya. Jikalau dia dalam keadaan sakit, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesembuhan. Yang di dalam keadaan berduka, Engkaulah Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Sehingga kehidupan kami hanya mengandalkan kasih setiamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.